Oh, Miss, Kenapa sayang? suami saya orang Medan, Miss. Orang apa? Saya orang Medan. Oh, kamu orang Medan, terus? Ya, suami saya, Miss, dianya kemarin tuh kerja di Kamboja karena agak scam, Miss. Yang sempat Miss posting, itu dianya tempat dia kerja, Miss, digerebek. Sampai sekarang kelanjutannya nggak tahu, Miss. Kalau mau pulang pun biayanya nggak punya karena udah 2 bulan ini nggak gajian, Miss. Kayak mana, Miss, kelanjutannya, Miss? Baru berapa lama di Kamboja? Dia udah lama, Miss. Udah 6 bulan. 7 gitu lah. Berarti kan dia tahu kalau Kamboja itu bahaya dan dia tetap ingin ke Kamboja, ya solusinya apa? Kan harus tahu konsekuensinya dong. Keluar negeri secara ilegal, terus bagaimana coba? Dia saya nggak tahu ya, misal kalau dia udah dikasih tahu cara kerjanya kayak mana ya. Setahu saya di sini orang-orangnya itu semua ya judul. Ada juga yang berhasil di sini. Ya saya kira pun kayak gitu, Miss. Ya kan Miss Yuni selalu mengingatkan, Miss Yuni kan selalu mengingatkan nggak boleh cemburu dengan rezeki orang lain. Kalau orang lain berhasil, emangnya kamu pasti berhasil? Bener gak sih? Oh, tetangga saya jadi scammer nih, kaya raya, mobilnya 5. Emangnya suamimu kalau ke luar negeri jadi scammer, dia juga bisa kaya? Kan gak juga. Sama-sama ke Hong Kong yang resmi aja belum tentu bisa kaya, sayang. Ya nggak apa-apa, solusinya biar di penjara dulu. Masalah pemulangannya, biayanya, ya kamu harus jual apa yang ada di Indonesia kalau kamu ingin suamimu kembali. Udah seminggu ini, Miss. Seminggu ini, tapi katanya diituin data-data diri lah memang. Tapi nggak ada juga perkembangan sampai sekarang. Ya sabar dong sayang, dia kan, ya prosesnya kan, kalau kamu punya uang, ya kamu dibayar ke tiket pesawat, kasihkan ke dia pulang atau nebus. Karena ke Kamboja, saya udah nggak mau bahas lagi, saya takut sayang. Ya, saya pun sering ngikutin YouTube Miss. Sekarang Miss Yuni takut. Miss Yuni mundur tentang Kamboja. Saya mau ngedukasi juga nggak boleh. Saya dilarang sekarang. Nungguin Miss live pun belum sempet live. Di kampung ya, Miss ya. Karena sekarang Kamboja saya tidak mau memberikan edukasi, solusi, nggak mau. Takut saya takut. Bingung, Miss, tapi kok katanya SPP lain mau ngambil. Ya nggak apa-apa, lo kan dijual lagi berarti. Dijual lagi loh. Kalau lebih bagus, Miss. Kalau enggak, ya nasib-nasiban dong, kan tetanggamu judul juga kaya sayang. Siapa tahu nasibnya nanti berubah. Dia judul, Miss-nya scam. Lah ya, siapa tahu dia di scam, dia kaya nanti. Karena Miss Yuni nggak boleh ngomong apapun. Miss Yuni nggak berani. Dia ini baru pindah, Miss, dari scam yang lama ke yang ini, Miss, karena dia nggak dapet target kan. Dia dipindahkan sama perusahaan yang lama ke departemen yang lain. Tempat yang ini baru 2 bulan. Iya, saya tahu. Karena ceritanya semuanya sama. Dari 3 tahun yang lalu Miss Yuni ngasih edukasi sama. Dan Miss Yuni takut sekarang, nak. Saya nggak berani. Kalau Miss Yuni bantu untuk bawa dia pulang atau kayak mana gitu, nggak bisa. Tukar nyawanya sama saya yang mati. Oh, kayak gitu. Ya kepala tukar kepala dong. Kan saya sudah diperingatkan nggak boleh bahas Kamboja lagi. Jadi diikutin aja peraturannya kayak mana gitu, Miss. Ya ikutin aja, kan dia sudah tahu. Kamu juga sudah tahu kalau dia di sana dibawa dengan judul. Padahal judul kan nggak boleh untuk Indonesia. Dia pun bingung juga kayak mana kalau langkah selanjutnya diikut lagi ke departemen lain. Ya kalau bagus perusahaannya, kalau enggak tuh gimana katanya. Ya, di sini kan pun ya ginjalnya yang diambil, nak. Kan selesai. Karena Miss Yuni nggak ada caranya. Udah Miss Yuni ingatkan dari 3 tahun yang lalu. Bahkan kamu tahu kalau ke Kamboja itu judol atau scammer. Judol kalau nggak bisa. Di sini orang ada yang sukses, Miss, nggak pernah cerita
suaminya gue nggak pernah tahu, karena orang juga yang paitnya Berarti kan kamu lebih percaya sama tetanggamu yang sukses dibandingkan dengan kontennya Miss Yuni dong. konten Miss ini baru berapa bulan ini saya tahu Miss. Baru saya ikutin berapa bulan ini lah semenjak dia 3 bulan di sana. Ya kan seharusnya sebelum berangkat kan mencari informasi dulu sayang. Kalau sudah terjadi gini nggak bisa. Dan kamu berpatokan pada orang yang sukses di Kamboja. Iya, dia judol, rupanya sampai sana suami scam. Takut juga awalnya Miss. Tapi ya alhamdulillahnya emang nggak apa-apa, cuman itu tadi. Ya kalau nggak apa-apa kan kamu nggak akan cari saya. Kan saya ingatkan, apes nggak ada dalam kalender. Kalau sudah apes mau cari apa? Nanya Miss ini prosesnya tuh gimana? Memang katanya mau dipulangkan Miss. Tapi sampai sekarang nggak. Kalaupun mau pulang tiket sendiri ya kita nggak tahu, saya pribadi nggak tahu harga tiket itu berapa ya kan Miss. Terus kalaupun dipulangkan katanya tunggu secara gratis itu tunggu berapa hari lagi, itu belum tahu. Bukan beberapa hari lagi, tunggu setengah tahun sayang kalau pengen pulang gratis. Itu pun belum tentu dipulangkan. Iya. Emangnya pemerintah, kamu berangkat sendiri enak aja, giliran pulang minta dipulangin pakai budget negara. Oh gitu. Ya, iya kan, enak aja kamu berangkatnya tahu nih di judol, bener kan? Sudah tahu di judol tetangga kaya. Terus tiba-tiba beberapa hari ini langsung dipulangkan sama pemerintah, enak dong. Ya dia di sana harus nunggu proses panjang kali lebar, budget yang seharusnya diberikan pada edukasi, akhirnya budget dikirimkan untuk suamimu beli tiket gratis. Kalau pakai anggaran negara, kalau kamu pingin cepat ya pakai biaya sendiri. Jadi walaupun nunggu dari pemerintah pun lama juga berarti. Pastinya dong, kan bukan cuma suamimu aja. Iya, semalam berapa? 271. Kalau pingin cepat dibantu pemerintah, itu mungkin jadi vlogger yang kemarin itu ditangkap, sekarang udah dibebaskan sama pemerintah. Tapi kalau suamimu orang biasa-biasa aja, ya tunggu prosesnya sampai 6 bulan. Itu kemarin yang influencer ditangkap itu udah diproseskan untuk pulang cepat. Iya. Ini Dina udah seminggu ini di kantor itu aja masih Miss. Masih wajar kalau seminggu. Ada yang sakit bengkak itu habis dipukulin pun nggak bisa pulang sayang. Sampai cacat. Itu bisa dipukulin kayak mana? Saya nggak tahu. Saya udah nggak boleh cerita apapun. Intinya saya ngelihat orang lagi luka parah, sakit habis digebukin, habis di strom, pun nggak bisa dipulangkan. Apalagi suamimu sehat walafiat. Jadi takut. Nggak perlu takut, tetanggamu kan sukses sayang. Siapa tahu suamimu suatu saat sukses, enggak? Dia udah pulang, Miss. Iya, dia udah pulang. Mungkin suatu saat suamimu juga sukses kan kita nggak tahu. Kita nggak boleh menghakimi dia. Dia mungkin sekarang sengsara. Kemarin tuh pun dia nekat kan ada masalah pribadi dia yang maka dia nekat pergi ke sana. Iya, bukan alasan untuk dia di sini. Bukan alasan, kamu punya masalah pribadi bukan Kamboja solusinya. Tolong pikiran sampai. Iya, sekarang terima konsekuensinya. Sekarang terima konsekuensinya, nggak boleh dong. Kamu punya masalah kaburnya ke Kamboja, kabur saja ke Kamboja. Habis itu punya masalah minta bantuan ke pemerintah. Saya kira Miss itu kerjasama sama Indonesia sama pihak sana pemerintah gitu Miss. Saya tidak ada kerjasama, saya bukan siapa-siapa sayang. Dulu saya mau mengedukasi, saya memulangkan orang. Yang ada apa? Saya diancam mau dibunuh. Dan saya nggak akan mengorbankan nyawa saya untuk suami kamu sayang. Jadi menurut Miss ini gimana? Ya tunggu prosesnya. Setengah tahun lagi. Kalau dia bisa pulang dengan selamat, alhamdulillah. Kalau dia nggak pulang dengan nggak selamat, masalah. Kalau kamu ingin lebih cepat lagi, kamu kirim uang ke mereka. Berapa banyak yang mereka inginkan, kirimin uang mereka. Itu pun kalau suamimu bisa selamat. Walaupun itu aparat, Miss.
Saya nggak tahu Mbak. Saya nggak boleh speak up kan? Saya udah bilang saya nggak boleh speak up. Saya sudah ingatkan kalian jangan Kamboja. Kalau kalian masih ingin maksa, konsekuensinya diterima sendiri. Paham? Emang banyak dari kawan yang lain pada lanjut kerja memang. Ya suami suruh lanjut kerja dong. Miss. Sudah tanya juga lah kan berembuk keluarga. Kalau lah pulang berapalah biaya. Mungkin nggak mahal sih. Mungkin kalau paling mahal itu kalau nebus per kepala itu 30 juta sampai 50 juta atau 75 juta. Juga lah Miss. Hah? Mahal itu Miss, katanya tiket aja. Kan saya nggak tahu nih harus nebus atau nggak nebus sayang. Kalau nebus bayarnya ya sekitar itu juga. Kalau nggak nebus otomatis tiket saja. Tetapi kalau dia kaburan atau overstay, melanggar peraturan yang ada di sana, perharinya didenda $20, $10 atau $20. Kalikan berapa lama? 6 bulan. Kalau sampai 1000 US dollar secara langsung dan tidak langsung 15 juta. Itu 1 bulannya. Kalau 2 bulan kali 6 bulan. Cuman tempat perusahaan gini nih Miss. Hah? Kemarin tuh pernah lah mau keluar dari perusahaan itu, adalah sepupu juga di sana mau diambil lah. Itu nggak bisnis juga. Nggak dengar saya. Butuh pisah aja nggak bisa Miss. Iya. Makanya perharinya $10 kalikan 6 bulan. 6 bulan kalikan 90 hari. 90 hari. 200 berapa? 156 hari. Kalikan $10 kalikan 150 hari aja. Udah berapa? Dengarnya ya udah termis. Nggak perlu kan ada tetangga yang sukses. Itu patokan kalian. Itulah Miss Yuni yang sangat marah sekali saat kalian berpatokan dengan rezeki orang. Sebelum tahu edukasi misalnya kalau udah tahu semalam. Tapi kan kamu tahu itu judol. Iya, karena dia di sini kayak gitu. Iya, kamu tahu judol itu apa? Tahu Miss. Apa? Judi online. Judi online. Judi online dilarang nggak sih sama negara kita? Nah, kenapa masih berangkat? Tadi anak pengaruh mungkin suami ke sana, dekat kali dia. Ya, karena gini, kalau dia bilang susah ya, sudah tahu judul masih pingin berangkat karena tetangga kaya. No comment, Miss Yuni nggak berani ngomong. Saya nggak berani ngomong. Rezeki masing-masing ya kan Miss, apa sama di kalender. Ya sekarang kamu nggak punya rezeki nih, tetanggamu kaya raya, kamu yang jual tanah dong, jual rumah buat bukti bahwa memang rezeki orang itu beda-beda, nggak boleh cemburu dengan rezeki orang. Biar tetangga juga tahu, itu yang satu jadi judul itu kaya raya, yang satunya habis rumahnya. Benar nggak? Solusinya ada dua, satu jual rumah untuk menebus dia, jual tanah, jual apapun, terserah kamu. Yang kedua, nunggu deportasi dari pemerintah dari sekarang sampai 6 bulan, mungkin sampai 1 tahun. Tapi ingat, suamimu di sana butuh makan, butuh apa semuanya. Ya kamu harus kirim setiap harinya, setiap bulannya. Itu kalau yang udah di kantor gitu, di grup itu udah kayak dari proses. Saya nggak tahu Mbak, saya nggak boleh speak up, kan saya udah bilang nih. Saya nggak berani bahas lagi. Saya cuman berdasarkan informasi dari teman-teman yang ada di sana. Saya nggak berani ngomong apapun. Paham ya? Ada yang lain lagi? Nggak dengar saya. Oke, terima kasih.
Itu sangat bahaya sekali ya. Saya cuap-cuap kayak gini aja langsung ada yang komen yang nggak jelas. Kebayang nggak sih kalau sampai media sosial ini nyampe ke pihak-pihak tertentu, saya akan dihapiin. Saya akan dirapikan. Kalau saya nggak mundur, saya nggak rem cakram, udah habis. Sebenarnya untuk Kamboja jangan cari saya. Udah, jangan cari saya. Kamboja nggak ada solusi buat saya cuma menginformasikan berdasarkan fakta aja tentang Kamboja, tetapi saya tidak ada solusi bagi kalian yang ada di Kamboja. Bagi kalian yang ingin berangkat ke Kamboja, silahkan. Saya tidak akan bisa melarang kalian, suka-suka kalian. Kalian tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, silahkan. Saya tidak akan membahayakan diri saya sendiri untuk sesuatu yang menyakiti keluarga saya. Paham sampai di sini? Dan saya harap kedepannya nggak ada yang membahas lagi tentang Kamboja di tempat saya, karena saya masih punya tugas yang begitu luar biasa beratnya. Azwar dan Maksik, ini aja saya nggak berani berbicara. Kalian tahu kan, ada influencer yang memaki-maki saya dengan donasi atau apapun. Kalian kira saya nggak sakit hati saat saya dimaki-maki oleh influencer itu? Saya juga kecewa, tapi saya tetap akan berjuang. Tetapi dengan makian itu, saya mulai tahu diri untuk merem cakram diri saya sendiri untuk tidak melakukan donasi-donasi, karena saya tahu saya juga capek. Kalian yang donasiin tinggal donasi seikhlasnya, terus dipengaruhi oleh influencer yang sebenarnya dia juga pernah cari donasi, tetapi karena tidak berhasil, saya pasrahkan kok. Saya dapat donasi, alhamdulillah. Nggak dapat donasi, masalah. Dan mereka bukan tanggung jawab saya. Karena itu saya selalu mengingatkan, jangan kabur ya, jangan menjadi pekerja ilegal ya, jangan ini ya, jangan itu ya. Karena saya tahu resikonya membantu kalian, saya yang dihajar. Apakah ada setelah saya tolong, saya pulangkan jenazahnya, atau saya pulangkan anaknya, mereka berkesinambungan terima kasih sama saya? Enggak. Saya cukup satu kali terima kasih aja udah cukup. Tetapi orang-orang hater saya yang menghina saya, memaki saya, itu tidak akan pernah berhenti memaki saya. Saya tidak izinkan orang lain membalas makian itu, karena bagi saya itu nasib saya yang kurang bagus. Kalau saya menolong, itu karena orang tidak suka kita berbuat baik. Ya udah, nggak apa-apa. Bener nggak sih? Aura saya memang cepet capek ya kalau berbicara tentang Kamboja saat ini. Poster saya itu kayak, udahlah, capek deh lo ngurusin kayak gini ya. Gak ada moodnya. Ya udah, itu aja ya teman-teman. Jika saya nanti ada kesempatan untuk berbicara dengan kalian lagi, saya akan live lagi, dan kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman yang ada di luar sana. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.